Kayak ada acara pernikahan sebenarnya jemaah, Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Demi Allah, kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita nggak akan sampai ke tempat ini. Berapa banyak tempat-tempat yang dicintai Allah yang kita tidak menghadirinya, tapi sebagian kita semangat untuk hadir di tempat yang dimurkain Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah, keluarga besar siapa ini? Keluarga besar Sanhafi dan keluarga besar Wan Judi, Ustaz. Keluarga besar Tuan Zuhri sama Wan Judi sama Sanhafi. Sanhafi. Iya, Sanhafi. Masya Allah jamaah. Ini kumpul kayak gini berapa pekan sekali? Hah? Berapa bulan sekali? Ini kumpul yang keberapa? Tahun ini yang keberapa ini? Masya Allah, berarti selama hampir 3 tahun lah nggak kumpul. Masya Allah, Alhamdulillah nih bisa kumpul ini benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa jamaah? Tanggal berapa? 10. Tanggal 21. Kok tanggal 10? Tanggal berapa jemaah? 21. Betul 21. 21 apa? 21 Juni. Kok Juni? Jemaah, ada masalah yang mungkin kita anggap remeh ya. Masalah penanggalan. Ini yang hadir semua di sini muslim kan? Oke. Orang Islam itu punya kalender sendiri. Sejak 1444 tahun yang lalu. Tapi sebagian kita ngakunya muslim, tapi nggak tahu sama kalender Islam. Tahunya cuma ada di bulan Dzulqa'dah. Ada bulan yang katanya Allah bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Sebagian kita sudah berangkat haji, tapi kadang-kadang dia nggak tahu proses haji itu gimana sebenarnya sih. Masya Allah, silahkan nih, Masya Allah. Ini ketemu keluarga semua ceritanya ini. Ahlan wa sahlan. Nah, silahkan yang baru datang untuk menempati tempat duduk yang kosong. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Banyak hadiahnya udah jamaah. Kayaknya hadiah taruh di sana nih. Taib. Bulan haji itu ada 3. Siapa yang bisa nyebutin? Bulan haji, katanya Allah, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Bulan apa aja? Naam? Jamaah. Iya, bulan apa nih? Anak-anak nih, anak-anak kayaknya lebih pintar dari bapaknya nih. Ya, bulan apa aja? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal. Masya Allah, maju ke depan. Masya Allah, maju ke depan.
Masya Allah, ahlan wa sahlan. Mau yang mana hadiahnya? Milih sendiri nggak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fikum. Siapa namanya? Khalid. Masya Allah, barakallahu fikum Khalid. Silahkan duduk Khalid. Masya Allah, kita lihat alhamdulillah Khalid bisa jawab. Khalid anaknya siapa? Oh, itu bapaknya. Iya, bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba kalau kita taunya tanggal 10 Juni, nggak ada kaitannya dengan ibadah sama sekali. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 bulan haram. Tuh, kalau ada bulan haji, ada 4 bulan haram. Yang semuanya ini kalender umat Islam. Kita yang ngaku muslim kadang-kadang nggak usah, anak pokoknya Islam biasa-biasa aja. Urusan kalender urusan paling biasa. Tiap hari kita itu ada hubungannya sama kalender. Ya, sebutkan 4 bulan haram. Nah, mana yang mau jawab nih? Kayaknya semua orang tua diwakili sama anak-anaknya. Nah, ya, ada yang bisa jawab? Ya, yang mak-mak di belakang. Kayaknya masih ada rapat di bawah. Nah, udah? Siapa yang bisa jawab? Zatwa. Nah, sebutkan. Berdiri biar dengar. Itu mic-nya, pegang mic-nya itu. Ini kerja kelompok kayaknya cuma. Muharram. Ramadan, bulan puasa Ramadan lah. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah 4. Masya Allah, maju ke depan. Masya Allah. Ini kerja kelompok ceritanya ya. Nggak apa-apa, bismillah. Mau yang mana? Iya, siap. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan bulan haram, berbuat dosa di bulan haram itu nggak sama dengan berbuat dosa di bulan biasa. Tapi buat orang yang nggak tahu, sama aja buat dia. Padahal Allah Azza wa Jal benar-benar menjadikan bulan haram itu bulan suci. Baik, sekarang kita masuk tanggal 21. 9 hari lagi kita akan masuk ke bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal, nah, kasih apa lagi Ustadz ini coba? Siap, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu dikenal dengan 10 awal Dzulhijjah. Pertanyaannya, ada apa dengan 10 awal Dzulhijjah? Fadhal. Nah, jamaah sayang banget ya. Kita itu kalau nggak punya ilmu, kita akan kehilangan banyak kebaikan dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Makanya dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Yang ingin dunia harus belajar. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang mau akhirat belajar. Makanya berapa banyak ya orang-orang sekarang, mak-mak nih, yang sudah tidak pakai bumbu penyedap. Kenapa dia masak tanpa bumbu penyedap? Karena dia tahu, enggak usah, ternyata ini bisa menyebabkan ini, itu macam-macam. Tapi ketika dia nggak tahu, dia suka. Ada istri seorang ustadz. Istri seorang ustadz ini kepingin makan nasi goreng di pinggir jalan. Sang suami ngomong, sudahlah makan di rumah, bikin nasi goreng di rumah. Enggak, kepingin nasi goreng di situ. Akhirnya nih ustadz ngomong sama istrinya, udah, engkau duduk di mobil, aku yang turun.
Ketika dia turun, dia ngomong sama yang goreng. Nggak usah dikasih bumbu penyedap. Sudah, sampai rumah dimakan, loh kok nggak enak ya, kata dia. Iya, yang bikin enak itu bumbu penyedapnya sebenarnya. Diambil lagi jemaah. Tadi udah dikasih ke Ustadz, diambil lagi. Masya Allah. Hadiah buat hadiah. Jadi berapa banyak orang yang meninggalkan berbagai macam hal yang dulu dia kerjakan, tapi sekarang nggak dia kerjakan. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Maka sekali lagi itu 10 awal Dzulhijjah ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin sebagian kita sudah pernah dengar tapi lupa. Disampaikan oleh khatib Jumat kemarin umpamanya, tapi nggak fokus. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Catat nih jemaah. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun ya yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Kita biasa sholat sunnah tiap hari, umpamanya kita sholat duha, tapi di awal Dzulhijjah nilainya lebih baik dari sepanjang tahun. Kita biasa sodakoh, tapi sodakoh di 10 awal Dzulhijjah memiliki nilai yang jauh lebih besar. Sampai para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah, perang yang berpotensi membuat orang kehilangan nyawanya, membuat orang pulang cacat, membuat anak-anak jadi yatim, para wanita jadi janda. Apakah amalan itu masih lebih baik beramal di 10 awal Dzulhijjah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali satu kondisi. Seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, dia bawa hartanya, dia bawa jiwanya, kemudian dia tewas di jalan Allah, nggak pulang. Itu baru yang tidak tertandingi. Maka jamaah, kita yang banyak dosa, kita yang mungkin ketika muda jauh dari jalan-jalan ketaatan, kita bisa sebenarnya memanfaatkan momentum 10 awal Dzulhijjah ini untuk mengganti hari-hari yang lalu. Perbanyak ibadah di sini, lebihkan baca Qur'annya, lebihkan sodakohnya, lebihkan puasanya. Baik, bukan itu tema kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang rumah tangga. Ya, sebagian orang salah berprinsip dalam membangun rumah tangga. Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta, selesai sudah. Benarkah jamaah? Bukankah orang-orang yang menikah kemudian bercerai dulunya saling mencintai? Bukankah mereka berikrar untuk sampai mati? Bukan mereka bersungguh-sungguh mengundang semua orang dalam pernikahan mereka, diumumkan, dibikin status. Sampai sekarang kita ngelihat ada orang belum nikah sudah repot dengan apa acara yang belum nikah namanya? Yang foto-fotoan dulu, wedding. Udah jadi itu semua, 2 tahun cerai, 1 tahun cerai. Sampai ada seorang artis dunia, dia menikah, pernikahannya hanya berumur 50 jam. 50 jam, padahal pacaran bertahun-tahun jemaah. Mungkin dia sejak kuliah ya, lama dia berpacaran. Ketika menikah, umur pernikahannya hanya 50 jam. Kejadian di Jawa Tengah sana. Anak ketika hadir ke sebuah rumah, dia cerita, Ustaz, anak punya keponakan ini Ustaz, pacaran 6 tahun Ustaz. 6 tahun pacaran. Akhirnya kayaknya sejak dia SMA Ustaz, sampai kuliah. Lulus kuliah baru nikah. Wallah Ustaz, nikah 6 hari cerai. Kemana cinta yang 6 tahun?
Kemana kata-kata indah yang selalu disebutkan? Kemana kata-kata manja yang selalu dituliskan? Nggak ada. Akhirnya kita berpikir, terus rumah tangga itu dibangun di atas apa, jemaah? Kenapa ada suami yang katanya cinta sama istrinya tapi dia berzina? Kenapa ada istri yang na'udzubillah, yang dia mengatakan cinta suaminya, ternyata anak yang dikandungnya bukan anak suaminya? Apakah ada? Banyak di masyarakat. Maka hari ini sebagai seorang muslim kita perlu belajar lagi. Anda lihat alhamdulillah ada sesepuh di sini yang mungkin Anda tidak akan menggurui, mereka lebih banyak makan asam dan garam ya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ada juga di antara mereka yang sebenarnya sudah bosan sama istrinya. Ada emak-emak yang mungkin sudah ngelihat lakinya, ya Allah kapan mati ini orang, nggak mati-mati. Ketawa-ketawa, ada jemaah, ada. Jadi kalau tembok itu bisa berbicara, akan menceritakan keluh kesah setiap pasangan. Dan kejadian di Pekalongan sana, ada seorang rombongan emak-emak ini takziah ke rumah kawan mereka. Suaminya baru mati. Datang mereka, ya Allah kesian kau ya Allah yang sabar, berharap pahala dari Allah. Kata dia, apa-apa, tunggu, kata dia, apa? Kata dia, loh engkau kan mati. Alhamdulillah sudah. Capek ngurusin orang tua itu saya. Alhamdulillah mati, istirahat. Adakah yang seperti itu? Ada. Maka kita harus berpikir sekarang, rumah tangga yang sebenarnya itu dibangun di atas apa? Semua orang ketika membangun rumah tangga, dia ingin mendapatkan ketentraman, kedamaian. Terakhir kisah, siapa artis yang baru cerai atau gugat cerai jemaah? Yang selalu mengatakan cinta sayang, kata netizen bohong semuanya. Enggak, dulu cinta. Ya, boleh jadi. Dulu cinta. Cinta itu seperti bunga. Dia harus dirawat dan diserami. Cinta itu bisa layu. Cinta itu bisa kering, cinta itu bisa mati. Dan apakah rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Ketika seorang tidak cinta sama istrinya, apakah kemudian harus bercerai? Enggak. Seorang istri nggak cinta sama suaminya, apakah dia harus berpisah? La. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di kota Mekah ya atau kota Madinah, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Abi Abza. Hampir semua wanita yang dinikahin sama dia terakhir gugat cerai. Boleh jadi semuanya. Akhirnya laki-laki ini duda lagi. Karena digugat cerai terus. Suatu hari dia ingin membersihkan namanya. Bahwasanya perceraian terjadi bukan salah dia. Salah perempuan-perempuan itu, kata dia. Pulang dari masjid, dia bawa kawannya. Abdullah bin Abil Arqam, dibawa ke rumahnya. Syuf, dengarkan ya. Engkau dengarkan bagaimana istriku. Datang sang suami Ibn Abi Abza mengatakan, Ibn Abi Azra, bukan Ibn Abi Abza, Ibn Abi Azra. Dia tanya kepada istrinya, anshuduki billah, demi Allah aku minta sama engkau pernyataan. Nih suami kadang-kala juga ada yang bertanya pertanyaan nggak perlu dijawab pun. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Anshuduki billah, atuhibbinani, engkau cinta nggak sama aku? Kata sang istri, udahlah, jangan tanya itulah, ngomong yang lain. Akhirnya tetap maksa sang suami. Akhirnya sang istri karena suaminya minta dengan nama Allah, kata istrinya, enggak. Kalau engkau tanya aku cinta sama engkau, enggak. Akhirnya laporlah orang ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dibawa saksinya, nih Amirul Mukminin, tuh istriku itu nggak cinta sama aku, kata dia. Gimana aku mau hidup sama orang yang tidak mencintaiku? Akhirnya istrinya dipanggil sama Umar bin Khattab. Ketika datang istrinya ditanya, "Anti, engkau yang ngomong engkau nggak cinta sama suamimu?" Kata dia, ya Amirul Mukminin,
Innahu nasyadani billah. Wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah gitu. Lalu perempuan ini sadar, boleh aku bohong? Boleh aku dusta? Kata dia. Kata Umar, ikdzibi, nggak apa-apa bohong kau. Ternyata ada bohong yang diperbolehkan. Bohong antara suami istri yang berkaitan dengan rayu merayu, cinta mencinta ya. Suami ditanya sama istrinya, bang, engkau cinta nggak sama aku? Allah, nggak ada perempuan lain di hatiku kecuali dirimu. Padahal dia mau nikah lagi cuma. Bohong dia sebenarnya. Tapi untuk urusan yang seperti itu nggak apa-apa. Nggak ada. Engkau kalau belah dadaku, ada namaku terukir di sana. Siapa yang suka diomongin kayak gitu sama suaminya? Oh, kadang-kala istrinya ngomong gombal bang. Umar mengatakan kepada perempuan, boleh kau bohong. Ketika ditanya sama suamimu, cinta, cinta. Sayang, sayang. Kau pengen mati sama aku? Iya, mati bersamamu. Sampai surga, sampai surga. Padahal di hatinya enggak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ini pesannya. Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Kenapa? Karena kita hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang. Mata'un qalil. Kesenangan dunia ini sedikit. Kita makan apa nanti? Makan apa? Soto? Soto Banjar. Soto Banjar. Baik, bayangkan ya, makan soto Banjar dengan kita BAB. Nikmat mana aja? Kalau dikasih makanan enak lalu Allah katakan nggak bisa BAB. Apa yang terjadi? Wallahi soto Banjar nggak ada rasanya. Kita akan ke dokter. Oh harus operasi, kita akan operasi. Itulah kehidupan dunia jemaah. Bukan tempat bersenang-senang, tempat berjuang. Maka semua kenyamanan yang ada di dunia itu berbalut kesedihan, tangisan, berbalut ketidaknyamanan. Karena kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat bersenang-senang ada namanya surga. Maka ketika seorang bertanya kepada Imam Ahmad mengatakan, ya Imam, matarraha Imam, kapan istirahat? Kapan istirahat? Capek hidup di dunia ini. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus kayak gini, wajib seperti itu. Capek. Kapan istirahat? Kata Imam Ahmad, fi awwali qadamin tadauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Makanya kembali kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa kok orang-orang bertahan dalam rumah tangganya? Coba seorang anak tanya sama ibunya. Siapa yang bapaknya suka marah-marah, tanya sama ibunya, emak kok mau bertahan sama bapak kayak gitu? Ya, kesian bapaknya, nah sudah tua. Kalau bisa dibungkus, emak bungkus bapakmu itu. Cuma kesian. Kesian yang membuat dia bertahan, bukan cinta. Dan kebanyakan kalau sudah tua-tua ini yang ada kesian. Ada suami yang kesian sama istrinya, istri kesian sama suaminya. Ana bertemu dengan satu orang, ya suaminya sudah umur 70 tahun, 72. Udah pakai tongkat, udah tua. Istrinya 62, 65. Tapi istrinya kuat. Istrinya gugat cerai suaminya. Punya usut, ternyata istrinya mau balas dendam sama suaminya. Suaminya ini zalim, Ustaz. Zalim. Sekarang dia sudah tua renta, dia butuh sama anak katakan selamat tinggal. Enggak, sudah, anak capek ngurusin orang tua ini, Ustaz. Jemaah, rumah tangga itu sedikit yang dibangun di atas cinta. Walakinnan nas, kata Umar bin Khattab, yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul dalam rumah tangga karena dia muslim. Saya orang Islam. Saya disuruh berbuat baik kepada kucing.
Muslim disuruh berbuat baik kepada anjing pun kita disuruh berbuat baik, jemaah. Bagaimana seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga? Masa sama suaminya, bapak anak